Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Dwi Lestari dari kelas manajemen 1B. Nah, jadi saya akan menjelaskan materi tentang pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan beserta dengan contohnya. Pendapatan merupakan sebuah komponen yang penting dan diharapkan oleh para pebisnis. Bukan hanya seorang pebisnis, negara pun juga sangat memikirkan bagaimana mendapatkan pendapatan secara nasional untuk pemeliharaan kesejahteraan di rakyat. Di dalam pembahasan pendapatan nasional akan sangat berkaitan dalam membahas rumus pendekatan pendapatan. Beberapa rumus perhitungan pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Apa itu pendekatan pendapatan? Nah, jadi pendekatan pendapatan adalah suatu metode perhitungan yang digunakan untuk mendapatkan hasil pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam berbagai faktor produksi atau jasa dalam suatu negara atau selama periode tertentu. Manfaat pendapatan nasional ada 5. Yang pertama adalah dapat mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua dapat mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun lainnya. Yang ketiga dapat mengetahui perekonomian antar daerah. Yang keempat bisa menjadi perbandingan kemajuan ekonomi antar negara. Dan yang kelima menjadi sumber informasi bagi pemerintah. Nah, tentu pendapatan nasional memiliki manfaat yang beragam dalam setiap sektor. Untuk menunjang manfaat yang ada, tentu sebagai pebisnis juga perlu mengetahui perkembangan yang terjadi dalam sektor ekonomi, terutama di bidang akuntansi dan sebagainya. Selanjutnya adalah unsur metode pendekatan pendapatan. Unsur yang terdapat dalam metode pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kompensasi untuk pekerja. Pada unsur kompensasi bagi karyawan dapat berupa gaji, upah, serta berbagai tunjangan lainnya yang diterima oleh pekerja dari perusahaan tersebut pada periode tertentu. Nah, yang kedua, unsur keuntungan perusahaan. Di dalam unsur tersebut didapatkan dari hasil pengolahan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Fungsi keuntungan perusahaan dapat membayar pajak, dividen, dan pengembangan perusahaan. 3. Unsur pendapatan usaha perorangan. Pendapatan usaha perorangan merupakan pendapatan ataupun pemasukan yang didapat dari perorangan, seperti contoh hasil sewa seorang penjahit. Hal ini dapat sebagai pemasukan dari usaha perorangan, bahkan kerjasama dengan usaha perseorangan. Yang keempat, unsur pendapatan sewa. Nah, jadi unsur berikutnya yaitu pendapatan sewa yang menghasilkan pemasukan atas sewa atau balas jasa dalam penggunaan suatu sumber daya. Misalnya sewa tanah atau bahkan sewa hak paten. Yang kelima, unsur pendapatan bunga, yaitu untuk unsur pendapatan bunga dapat diartikan sebagai pembayaran bunga yang dibayar oleh perusahaan, setelah itu dikurangi dengan bunga yang diterima perusahaan. Selanjutnya ditambah dengan pendapatan bunga dari luar negeri. Akan tetapi bunga yang dibayar oleh pemerintah bahkan bunga yang dibayar konsumen tidak dapat menghasilkan suatu pendapatan. Rumus pendekatan pendapatan. Selanjutnya, pada rumus perhitungan pendekatan pendapatan yang akan menghasilkan nilai pendapatan nasional, rumus pendekatan pendapatan yaitu rumusnya sebagai berikut, yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah P, yaitu Y adalah pendapatan nasional, R adalah pendapatan bersih dari sewa atau rent, W adalah pendapatan bersih dari upah dan gaji atau wage, I adalah pendapatan dari bunga atau interest, P adalah pendapatan dari keuntungan atau profit. Nah, selanjutnya adalah contoh perhitungan pada rumus pendekatan pendapatan. Jika Anda sudah mengerti penjelasan teori yang saya jelaskan atau pendekatan pendapatan, berikut ini ada contoh kasus perhitungan pendekatan pendapatan supaya kita dapat mengerti dan memahami pembahasan tentang topik ini. Contoh dalam sebuah kasus,
Sebuah unit usaha membutuhkan lokasi untuk kantor. Setelah itu, perusahaan menyewa tanah seharga 100 juta rupiah. Selanjutnya, dalam sebulan, pendapatan dalam bentuk upah untuk pekerja sebesar 500 juta rupiah. Kemudian perusahaan tersebut memiliki bunga modal usaha sebesar 60 juta rupiah. Perusahaan tersebut juga memiliki laba usaha sejumlah 40 juta rupiah. Jadi bagaimana kita dalam menghitung pendapatannya? Nah, jadi rumusnya adalah Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Nah, jadi hasil pendekatan pendapatan sama dengan 100 juta rupiah ditambah 500 juta rupiah ditambah 60 juta rupiah ditambah 40 juta rupiah sama dengan 700 juta rupiah. Pada pembahasan ini diharapkan pengusaha atau pebisnis dapat mengetahui dan berkontribusi atas pendapatan nasional. Dengan cara perhitungan pendekatan dapat meningkatkan jumlah pendapatan nasional, bukan hanya meningkatkan pendapatan perusahaan saja. Kita sebagai pebisnis juga dapat termotivasi dan lebih semangat meningkatkan produktivitas perusahaan supaya kita punya kontribusi juga untuk negara. Cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pemasukan dan mengembangkan usaha yaitu dengan perencanaan dan pengolahan keuangan yang baik, dan dengan cara pengelolaan keuangan yang baik akan mempengaruhi perkembangan usaha juga.